Jadi yang harus diperhatikan oleh Liverpool itu adalah pergerakan-pergerakan dari Nicolas Jackson ya. Chelsea dan Liverpool adalah dua tim yang sedang mencari rohnya kembali. Liverpool tahun lalu, seperti yang kita ketahui, mereka itu gagal menemukan ritmenya. Heavy metal football Jurgen Klopp pun juga tidak kelihatan sama sekali. Sama juga halnya dengan Chelsea. Mereka melakukan banyak pergantian pelatih dari Graham Potter menjadi Frank Lampard. Chelsea akhirnya bertengger di posisi 12. Pastinya ini adalah hasil yang tidak diinginkan oleh Chelsea ya, menjadi tim papan tengah Premier League. Jadi di pertandingan kali ini Chelsea melawan Liverpool, ini adalah pertandingan yang sangat sulit ya untuk laga perdana Premier League. Pastinya kedua tim ini sangat ingin mencari momentum, dan momentum hanya bisa didapatkan hanya dari kemenangan. Kita langsung aja masuk ke starting 11 Chelsea. Pochettino akan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi kiper ada Kepa Arrizabalaga, bek kanan ada Reece James, bek kiri ada Ben Chilwell. Kedua pemain fullback ini akan memainkan peran yang sangat penting ya, di mana Pochettino ini akan menyuruh kedua pemain ini untuk didorong ke depan sebanyak mungkin untuk melakukan pressing. Dengan support kedua pemain tersebut, ini pastinya akan mendorong pemain-pemain sayap seperti Raheem Sterling dan Mudryk untuk bermain lebih ke sentral lagi. Dan dua center back Chelsea, mereka memiliki Thiago Silva dan Levi Colwill. Jadi kombinasi kedua pemain ini sangat bagus ya perpaduannya ya, antara pengalaman dan tenaga anak muda. Dan di lini tengah mereka akan menggunakan 3 midfielder. Enzo Fernandez, Conor Gallagher, dan Carney Chukwuemeka. Jadi Chelsea ini masih menunggu ya satu pemain jangkar dalam bentuk Moises Caicedo. Pastinya dengan kehadiran Moises Caicedo, midfield Chelsea ini akan mengalami transformasi besar. Dan juga satu hal yang kita harus perhatikan adalah kehilangannya Christopher Nkunku ya. Itu sudah diisukan Nkunku akan keluar dan harus dirawat selama 3-4 bulan ke depan. Ini pastinya merupakan sebuah pukulan besar untuk Chelsea karena Nkunku di posisi nomor 10 ini memainkan peran yang sangat penting ya. Dan di lini depan ada Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling, dan Nicolas Jackson. Seperti yang tadi saya jelaskan, dengan pergerakan overlapnya Ben Chilwell di sayap kiri dan Reece James di sayap kanan, ini akan memastikan pergerakan sentral dari Mykhailo Mudryk dan Raheem Sterling. Dan ini akan mendekatkan dua pemain sayap ini dengan Nicolas Jackson. Pochettino itu memang sangat menginginkan ya 3 pemain di depannya ini untuk lebih dekat posisinya supaya mereka itu bisa berkombinasi bareng. Dan untuk formasi Liverpool, mereka juga akan menggunakan formasi yang sama, formasi 4-3-3. Di posisi kiper ada Alisson, nggak diragukan lagi nomor satunya Liverpool. Dan di sayap kanan ada Trent Alexander-Arnold, di sayap kiri ada Andrew Robertson, dan di tengah ada Virgil van Dijk dan Konate. Yang kita lebih harus perhatikan itu adalah pergerakannya Trent Alexander-Arnold ya, yang akan memainkan peran inverted fullback. Jadi dari posisi bek kanan ini Trent akan mencoba mengisi lini tengah sebanyak mungkin untuk menambahkan satu pemain lagi di lini tengah. Jadi Klopp itu kalau mereka ingin mendominasi area lini tengah Liverpool, mereka itu harus mencoba untuk meramaikan situasi di sana. Nah, Trent Alexander-Arnold ini akan memainkan peran tersebut. Dan di lini tengah ini ada sebuah masalah besar untuk Liverpool ya. Mereka kemungkinan besar akan menggunakan Curtis Jones di posisi nomor 6 sebagai pemain jangkar. Dan 2 pemain yang akan mendampingi Curtis Jones adalah Alexis McAllister dan Dominic Szoboszlai. 2 pembelian barunya Liverpool. Jadi di summer window kali ini Liverpool sudah kehilangan Fabinho dan
Jordan Henderson ya. Dua roh lini tengah Liverpool. Jadi masih ada ketidakstabilan ya di dalam lini tengah Liverpool ini. Mereka itu sudah kehilangan Fabinho ya, pemain jangkar murni. Dan sekarang melawan Chelsea mereka harus menggunakan Curtis Jones yang bukan sama sekali, tapi pengalamannya dalam memainkan peran nomor 6 ini sangatlah minim. Dan juga dengan adanya Alexis McAllister dan Dominic Szoboszlai, kedua pemain ini adalah pemain baru ya. Jadi sangat tidak stabil nih lini tengah Liverpool. Mungkin harapan terbesarnya Liverpool ada di lini depan ya. Karena ini gue bilang adalah lini depan terbaik di Premier League kali ini. Ada 5 pemain yang bersinar di pramusim ya, lagi on fire. Ada Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, dan juga Diogo Jota dan Darwin Núñez. Dan gue bilang untuk melawan Chelsea kali ini, mereka akan menggunakan 3 pemain depan, yaitu Luis Diaz di sayap kiri, di sayap kanan ada Mohamed Salah, dan Cody Gakpo di posisi striker sebagai false nine. Nah, yang menarik ini adalah posisinya striker ya. Siapa yang akan bermain di sana? Soalnya ada Diogo Jota dan Darwin Núñez. Mereka juga bisa memainkan peran yang sama. Tapi ketiga pemain ini memiliki kualitas yang berbeda ya. Dan alasan kenapa gue memilih Cody Gakpo di posisi kali ini, mungkin klub akan mencoba memprioritaskan kemampuan dan kekuatan dari pemain sayap Luis Diaz dan Mohamed Salah. Dan untuk mengeluarkan ya kemampuan terbaiknya dari 2 pemain sayap ini membutuhkan titik tumpu di depan ya, yang bisa menahan bola dan juga bisa melihat ruang dan melepas umpan-umpan terobosan. Jadi kemampuan Cody Gakpo ini sudah tidak diragukan lagi ya dalam mengerjakan tugas ini. Dan pastinya Diogo Jota dan Darwin Núñez itu memiliki sifat yang berbeda ya. Mereka itu tidak memiliki kemampuan playmaking yang sama. Dan kita sekarang memasuki ke duel kunci pertama. Yang seperti kita ketahui, kelemahan terbesarnya Liverpool adalah segi defensif. Mereka itu selalu menggunakan garis lini pertahanan yang sangat tinggi, dan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate juga bukan pemain dengan akselerasi yang sangat tinggi ya. Jadi yang harus diperhatikan oleh Liverpool itu adalah pergerakan-pergerakan dari Nicolas Jackson ya. Dari pramusim kali ini gue melihat Nicolas Jackson itu sangat pintar ya dalam menemukan timing yang tepat untuk mengalahkan jebakan offside. Dan pergerakannya setelah dia sudah mengalahkan jebakan offside tersebut, dia itu memiliki akselerasi yang cepat ya. Mungkin ada kemungkinan besar kecepatan ini tidak bisa disamaikan oleh Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Dan juga kecepatan kilatnya Mudryk ya di sayap kiri ini juga harus dipantau dengan seksama. Karena yang seperti tadi kita jelaskan, Trent Alexander-Arnold, kalau dia itu memainkan peran inverted fullback, dia akan memasuki ke lini tengah. Dan ini pastinya akan meninggalkan ruang besar di posisi back kanan tersebut. Ini pastinya akan coba dimanfaatkan oleh Mudryk dan kecepatan kilatnya dia itu. Apalagi dengan Mudryk ya berkombinasi dengan Nicolas Jackson ya yang memiliki kemampuan link up yang bagus ya. Ini pastinya bisa mengacak-ngacak back kanan Liverpool tersebut. Dan ini kenapa gue bilang merupakan masalah terbesar Liverpool ya. Mereka itu nggak punya pemain nomor 6 ya yang bisa mencium bahaya. Karena kalau Trent Alexander-Arnold sudah memasuki ke lini tengah, pastinya harus ada nomor 6 ya yang bisa membaca situasi dan melihat ada ruang terbuka yang besar di posisi back kanan tersebut. Dan sayangnya sekali Curtis Jones ini masih belum cukup teliti ya dalam membaca situasi tersebut. Karena dia itu bukan pemain nomor 6 murni. Dan di duel kunci berikutnya ada pertarungan sayap ya antara Luis Diaz melawan Reece James dan juga Mohamed Salah dan Chilwell. Nah, dengan sistemnya Pochettino ini, mereka kedua pemain back sayap tersebut ya, James dan Chilwell, mereka itu akan mencoba untuk didorongkan setinggi mungkin. Nah, ini pastinya akan meninggalkan ruang-ruang yang terbuka juga ya untuk Mohamed Salah dan Luis Diaz. Pastinya mereka berdua ini akan mencoba memanfaatkan ruang ini dalam serangan balik.
Jadi ini merupakan dilema untuk Mauricio Pochettino ya. Kalau mereka itu ingin menjalankan serangan yang baik ya, pastinya membutuhkan pergerakan overlap dari kedua back sayap Ben Chilwell dan Reece James. Tapi juga mereka harus memerhatikan ya ruang-ruang yang terciptakan ya ketika mereka mulai maju. Jadi pertanyaan terbesarnya Pochettino itu adalah bagaimana bisa menyeimbangkan antara segi ofensif dan defensif dari dua pemain fullback ini. Dan seperti yang tadi gue bilang, lini depan Liverpool ini adalah salah satu lini depan terbaik ya. Apalagi dengan adanya Cody Gakpo nih yang semakin lama semakin hidup ya, memainkan peran false nine yang ditinggalkan oleh Bobby Firmino. Nah, dengan pergerakan-pergerakannya Cody Gakpo ya untuk ngedrop deep, dan Luis Diaz dan Mohamed Salah bisa berkombinasi dengan Gakpo dan akhirnya masuk ke area sentral. Pergerakan-pergerakan ini akan sangat sulit dibaca oleh lini pertahanan Chelsea. Jadi ini merupakan tugas besar ya untuk Thiago Silva dan Levi Colwill ya, untuk membendung ancaman-ancaman pemain sayap seperti Luis Diaz dan Mohamed Salah. Dan juga mereka harus lebih seksama lagi menjaga ketat Cody Gakpo karena dia itu adalah titik tumpu di depan. Kalau Cody Gakpo itu berhasil di marking ketat ya, tidak dibiarkan untuk memutar badan dan meluncurkan umpan-umpan terobosan ke sayap, itu bisa bilang daya kreatif Liverpool itu sudah dimatikan 80%. Dan yang sama menariknya itu adalah duel kunci berikutnya, yaitu pertarungan di lini tengah. Kalau kita lihat ya, Chelsea itu memiliki midfielder yang sangat ringan ya, tidak memiliki postur badan yang besar. Ada Enzo Fernandez, Conor Gallagher, dan Carney Chukwuemeka. 3 pemain yang sebetulnya tergolong pemain baru ya, tidak memiliki senioritas di skuad Chelsea tersebut. Dan ini juga masalah yang sama di Liverpool ya. Ini mengapa akan menjadi pertarungan yang sangat menarik ya, karena Liverpool dengan midfieldnya Curtis Jones ya, yang pengalamannya itu sangat minim ya di posisi jangkar, dan ada Alexis McAllister dan Dominic Szoboszlai, 2 pemain baru Liverpool. Jadi ada ketidakstabilan ya antara 2 lini tengah Chelsea dan Liverpool. Dan 2 lini tengah tersebut ini pun juga tergolong memiliki postur yang sangat kecil ya. Jadi bisa gue bilang nih, di lini tengah yang akan terjadi bukanlah pertarungan fisik, tapi pertarungan teknis. Siapa yang bisa mendaur ulang possession lebih baik. Dan pastinya kita juga bisa mengubah pertanyaan ini menjadi siapa yang bisa merusak ritme operan-operan tim lawan. Nah, kalau dari segi ya merebut bola dan merusak ritme lawan, gue bisa bilang Enzo Fernandez memiliki gigitan ya dari pemain-pemain Latina begitu. Dan juga Conor Gallagher itu juga memiliki tenaga kuda ya, yang bersedia untuk lari kemanapun, untuk melakukan intersepsi, melakukan pressing, dan melakukan tackle-tackle keras. Nah, ini mungkin yang tidak bisa dibilang ya untuk lini tengah Liverpool ya. Curtis Jones, dia itu bukan pemain murni ya. Kita nggak bisa melihat Jones itu sebagai pemain yang sangar begitu. Alexis McAllister juga dia itu lebih bersifat ke deep lying playmaker yang elegan ya, tidak memiliki kekasaran yang harus diperlukan di posisi ini. Dominic Szoboszlai juga pemain baru dan juga lebih bersifat box to box. Kemampuan defensifnya pun juga belum sangat terlihat. Jadi bisa dibilang nih, gigitan Chelsea ya di lini tengah ini mungkin akan menjadi perbedaan di pertandingan kali ini. Dan kalau gue mau ngomongin sedikit tentang posisi nomor 6 Liverpool ya, karena yang tadi gue bilang Liverpool ini sangat membutuhkan pemain ya dengan gigitan yang kuat ya di lini tengah, yang bisa bermain fisik dan memiliki kemampuan untuk merebut bola yang bagus. Nah, Liverpool ini masih belum mendapatkan Romeo Lavia ya, yang diiming-imingkan akan menjadi pemain jangkar Liverpool. Tapi ini masalahnya Jurgen Klopp ya. Romeo Lavia ya, walaupun diiming-imingkan menjadi pemain jangkar, dia itu juga bukan pemain murni nomor 6 yang bisa memainkan peran Claude Makelele. Jadi mungkin ya,
Jurgen Klopp ini agak sedikit meremehkan ya keperluannya Liverpool untuk mendapatkan pemain nomor 6 murni. Nah, untuk mengakhiri video kali ini, kita akan mencoba untuk memprediksi skor pertandingan. Kalau gua melihat ya, mencoba memprediksi arus pertandingan, ini akan menjadi pertandingan yang memanfaatkan ruang-ruang ya, ketika mereka sedang melakukan serangan balik. Begitu. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang penuh dengan serangan balik ya, dari ujung ke ujung. Ini akan menjadi pertandingan dengan tempo yang sangat tinggi ya. Ketika Chelsea maju dan akhirnya direbut bola, mereka harus cepat balik. Siapa yang melakukan transisi yang baik, itulah yang akan menang. Sama juga halnya dengan Liverpool. Ketika mereka maju, mereka juga harus gercep ya untuk mundur. Nah, dengan tempo arus pertandingan yang sangat tinggi ini, gue bisa memprediksikan akan terjadi hujan gol di pertandingan kali ini. Dan pertandingan akan berakhir dengan skor 2-2. Itulah prediksi gue hari ini. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah apakah kalian setuju dengan prediksi skor 2-2 antara Chelsea dan Liverpool. Jika tidak, coba kasih prediksi skor kalian. Dan juga mungkin kalau ada analisa yang masih ketinggalan di video kali ini, coba kasih pendapat kalian di bawah. Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe ke channel ini karena di hari-hari mendatang bakal ada preview pertandingan dan juga setelah usainya pertandingan, gue akan coba mengulas pertandingan tersebut. Buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini, terima kasih atas dukungan kalian. Oke, sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.